Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama itu kesehatan dan perlindungan dari wabah yang melanda dunia, terutama di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir supaya kita melakukan perkuliahan normal seperti biasanya. Dan bagi kawan-kawan, selalu bersemangat belajarnya dimanapun, kapanpun. Saya dari kelompok 12, yaitu Khairul Hamdi, NIM 1813020012, ingin menyampaikan video tugas mengenai tentang kehujatan Sahrul Man Qablana. Sahrul Man Qablana itu saya akan mengkelompokkan supaya mempermudah untuk memahaminya, yaitu saya membuat tentang pengertian Sahrul Man Qablana. Sudah itu masuk kepada pembagian Sahrul Man Qablana, terus masuk kepada perbedaan ulama tentang kehujatan Sahrul Man Qablana, baru itu pendapat dari saya sendiri. Mengenai tentang pengertian Sahrul Man Qablana, di sini saya membuat dua kelompok. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, Sahrul Man Qablana berasal dari kata sara dan qablana. Kata sahra atau syariah yang berarti harfiahnya syariat merupakan kata jadian dari asal kata sarah. Pada dasarnya berarti sebuah aliran air, namun dapat berarti pula sebuah agama hukum syariat. Sedangkan qablana berarti sebelum Islam, yaitu syariat-syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Sahrul Man Qablana merupakan syariat atau ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang dimaksud Sahrul Man Qablana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran sebelum datang Islam. Pada hakikatnya semua syariat samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita itu memiliki kesamaan, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Sahrul Man Qablana merupakan ketentuan hukum Allah yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalil yang menghapusnya. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa seluruh syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui rasul-rasulnya telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh atau rinci, karena banyak hukum-hukum syariat yang sebelum Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam. Seperti beriman kepada Allah, hukum orang yang melakukan zina, hukum qisas, dan hukum bagi tidak pidana pencurian. Itulah secara pengertian ataupun pendekatan secara umum pengertian Sahrul Man Qablana. Lanjut mengenai tentang pembagian Sahrul Man Qablana. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu, sebelum masuk ke pembagian, saya akan berusaha menjelaskan pendapat para ulama mengenai Sahrul Man Qablana. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah,
sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad ibnu Ambal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasul melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah dengan syariat itu, tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Alasannya yang dikemukakan, ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama, pada dasarnya saran itu adalah satu, karena datang dari Allah. Juga oleh karena itu, apa yang disyariat kepada Nabi terdahulu dan sebutkan dalam Al-Quran berlaku kepada umat Muhammad. Ayat itu ditunjukkan oleh firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'an lakum minna dini ma wasabihi nau'ah walazi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dinah wala tattafaraku fihi kabura alal masrikin ma tad'uhum ilaihi lah ya tabi'u ilaihi ma yasa'u wa yahdi illa ma yunibu. Dia telah mensyariatkan kepadaku tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu memperpecah belah tetangganya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya, orang yang kembali kepadanya. Quran surat As-Surah ayat 13. Yang kedua, selain itu terdapat beberapa ayat yang menyuruh mengikuti para nabi terdahulu. Antara lain firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi milad Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang hanif. Quran surat An-Nahl ayat 123. Itu salah satu dalil-dalil yang dikemukakan bahwa tidak seluruh syariat Rasul yang terdahulu dilarang ataupun tidak diperbolehkan melakukan itu. Tapi ada berbagai macam baginya. Silakan kita akan memperkulas tentang pembagian Sahrul Mangkablana. Sahrul Mangkablana dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setiap hukum syariat dalam umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas termasuk syariat kita. Contoh, pada syariat Nabi Musa, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Nah, jadi Sahrul Mangkablana itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Yang kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, pembagian kedua ini diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu satu, di naskah syariat kita atau di syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihi wasallam,
pakaian terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Itu contoh. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh, perintah menjalankan puasa. Nah, jadi puasa ini sudah menjadi syariat sebelum kita atau sebelum Rasul kita, yaitu puasa. Sampai sekarang berpuasa itu masih disyariatkan dalam agama kita. Ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinaskahkan atau dianggap sebagai syariat kita. Nah, itulah tentang pembagian mengenai sahrul man qablana. Pendapat masuk kepada pendapat ulama tentang kehujatan sahrul man qablana. Dalam masalah ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa untuk masalah akidah, syariat Islam tidak membatalkan kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam alaihi wasallam berlaku sampai sekarang. Demikian juga dalam masalah hukum pencurian, perzinahan, dan pembunuhan dan kekafiran. Hukum syariat sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi syariat bagi Rasul dan umatnya. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal menyatakan bahwa apabila hukum syariat sebelum Islam disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah diubah dan tidak ada nas menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dalam hukum-hukum itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, syariat sebelum syariat Islam itu juga syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada indikasi atau petunjuk yang menunjukkan membatalkan syariat tersebut. Karena umat Islam terikat dengan syariat itu. Hal itu dijelaskan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina haddallahu fabihudahum taqdihi. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am 90. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'u bilatan Ibrahim hanifan. Yang artinya kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Quran surat An-Nahl 123. Sahrul man qablana, mungkin itu kehujatannya. Jadi kehujatan itu ada beberapa yang dipisahkan oleh para ulama. Nah, yang telah dijelaskannya tadi. Masuk kepada kesimpulan ataupun pendapat dari saya sendiri. Sahrul man qablana adalah syariat atau ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sahrul man qablana dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan mazhab sahabat ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana
Hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat keseluruhan berarti telah keluar dari ijma' mereka. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah. Bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijtihad untuk mengistibat pendapat lain dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat ijtihadi secara perorangan dari orang yang tidak maksum, tidak tercantum dari dosa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Mohon maaf kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.